Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halaman 66 ya. Halaman 66. Kamu ya, bab 12 ya. Bab 12. Kita ulang sedikit. Ya. Itu babun minasyirki ya an-nadru li ghairillah. Ya. Bab termasuk kesyirikan ya, yaitu bernazar kepada Allah. Baik, kita mulai. Bismillah. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita ulang sedikit di bab ke-12. Babun minasyirki an-nadru li ghairillah, yaitu bab termasuk kesyirikan adalah bernazar kepada selain Allah ya. Termasuk kesyirikan adalah bernazar kepada selain Allah. Ini sudah dibahas ya. Ad-dalilul awal wasani, dalil yang pertama dan yang kedua. Wa qaulillahi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ya, yufuna bin nazri, bahwasanya mereka menunaikan nazar ya, mereka menunaikan nazar. Itu dalilnya. Yang nazar di sini termasuk nazar yang sifatnya umum ya. Karena kita seorang muslim ya, kita sudah masuk Islam, maka secara tidak langsung kita terikat dengan kewajiban-kewajiban. Nah, maka mereka itu orang-orang beriman ya, seolah-olah mereka menunaikan nazar ya, maksudnya yang melakukan amalan perbuatan yang diperintahkan, kemudian watarkal manahi, yaitu yang meninggalkan segala yang dilarang. Nah, itu makna dari ayat ini. Wa qawlihi ya, dan firman Allah yang lain, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu ya, fa innallaha ya'lamu, bahwasanya apa saja yang kalian nafkahkan ya, wa ma anfaqtum ya min nafaqah ya, berupa nafkah, au nadartum, atau apa saja yang kalian nadarkan, min nadrin, dari nazar-nazar yang ada ya, fa innallaha ya'lamu. Nah, ini dalil yang kedua, bahwasanya Allah mengetahuinya. Nah, apa hubungannya dengan judul bab ya? Munasabatul ayatain lil babi ya, kecocokan ayat ini ya, kecocokan dua ayat tadi, yaitu apa? Yufuna bin nazri, dan ayat yang kedua tadi ya, munasabatul ayatain lil babi annan nazra, bahwasanya nazar minal asbabi allati yadkhulu biha al abrar ya, al abraru al jannah ya, bahwasanya nazar itu diantara sebab masuknya orang-orang yang beruntung ya, ya biha, dengan sebab-sebab tadi ya, kepada surga, wa huwa ibadah. Nah, itu kecocokan pertama, bahwasanya sebenarnya kelihatan di ayat selanjutnya ya, kelihatan itu di ayat selanjutnya. Kalau kita buka ya, yang ayat pertama itu apa? Yufuna bin nazri ya, yufuna bin nazri. Itu di surat Al-Insan ya. Di surat Al-Insan ayat ke-7 ya, surat Al-Insan ayat ke-7 Allah Ta'ala berfirman,
yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Bahwasanya mereka menunaikan nazar wa yakhafun dan mereka takut yauman ya tentang satu hari kana syarruhu mustatira yang azabnya merata di mana-mana. Itu sebenarnya maksudnya di hari akhir ya, di hari akhir. Adapun ayat yang kedua ya wama anfaqtum ya kita lihat ini di surat ya Al-Baqarah ya di surat Al-Baqarah ayat 270 ya Al-Baqarah surat 270 bahwasanya apa saja yang kamu nafkahkan dan apa saja yang kamu nazarkan maka sungguhnya Allah mengetahui wama lil-zalimina min ansar ya dan orang-orang yang berbuat zalim itu tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Nah, kemudian fayaqtada anna sarfahu li ghairillahi syirkun, maka konsekuensinya memalingkan ya kepada selain Allah itu adalah kesyirikan, ya ibadah. Jadi nazar itu ibadah. Kenapa? Karena di sini dikatakan fa innallaha ya'lamu, bahwasanya Allah mengetahui sesuatu yang diketahui Allah atau disebutkan lah ya maksudnya disebutkan dalam ayat berarti itu mengisyaratkan ya perbuatan yang boleh dibilang terpuji gitu ya terpuji ya sampai-sampai Allah itu tahu gitu ya dijelaskan bahwasanya Allah tahu nafkah-nafkah kalian dan nazar-nazar kalian berarti itu ibadah ya berarti itu ibadah. Wa kadzalika ta'liqu syai'in bi ilmillahi wal jazaa'u alaihi dan demikian juga ta'liq ya menggantungkan sesuatu bi ilmillah kepada ilmu Allah ya tadi ya fa innallaha ya'lamu bahwasanya Allah mengetahui berarti kan itu ada taklik ya ada pengkaitan antara sesuatu kepada ilmu Allah wal jazaa'u alaih dan juga berupa balasan ya atas amal yang dilakukan ya maka ini sudah jelas yaitu adalah ibadah ya sesuatu yang ibadah. Adalilus salis dalil yang ketiga wa fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man nadzara an yuti Allah siapa yang bernazar untuk mentaati Allah fal yu'tihu maka tunaikanlah ya maka taatilah wa man nadzara an ya'si Allah dan siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah fala ya'sihi maka janganlah kamu bermaksiat kepada Allah ya bermaksiat kepada Allah. Itu dalil yang ketiga dari hadis. Al-farqu baina nadri at-ta'ati wal ma'siyah wa li ghairillah. Apa bedanya antara nazar taat, maksiat dan untuk kepada Allah? Ya, apa bedanya? Nazru ta'ati lillah, nazar ketaatan untuk Allah. Kal halafi billah, semisal bersumpah ya kepada Allah, yan aqid maka sah. Maka nazar itu sah. Fihil wafa maka dia wajib menunaikan awil kafarah atau kafarah. Kalau enggak ditunaikan berarti kafarah. Wa yajibul wafa'u bihi dan wajib untuk menunaikan. Yaitu nazar taat. Kemudian yang kedua nazrul maksiyah lillah. Nazar berbuat maksiat. Ya. Ini contohnya salah ya. Kal halafi ya. Kal halafi billah yan akid ya. Ini contohnya malah sama ya. Ya, misalnya saya bernazar misalnya ingin berzina gitu. Maka itu memaksiati Allah ya. Nazarnya gimana? Yan akid sah ya. Kenapa? Karena nazarnya untuk Allah lillah ya. Jadi yan akid. Alu fihil wafa maka ya kalau sah berarti kemungkinannya ada dua, yaitu ditunaikan, kalau nggak ditunaikan bayar kafarah. Nah, tapi bagaimana hukumnya? Wa yuhramul wafa'u bihi. Maka
kalau menunaikan ya diharamkan. Maka pilihannya cuma satu, yaitu apa? Kafarah saja ya. Tersisa kafarah saja. Wajib dibatalkan gitu ya. Kemudian yang ketiga, an-nazru li ghairillah, nazar kepada selain Allah, ya nazar kepada selain Allah. Kal halafi bi ghairillah. Nah, ini seperti bersumpah ya kepada selain Allah. Ini udah syirik ya. Jadi nazarnya itu kita bersumpah kepada selain Allah. La yanaqid, maka enggak sah ya, karena yang sah itu yang nazarnya untuk Allah saja. Wa huwa syirfi wa fihi taubah, maka kewajiban dia apa? Taubat saja. Wa huwa syirkun akbar, dan ini adalah syirik besar. Nah, itu murojaah materi yang kemarin, yaitu bab ke-12 ya, bab ke-12. Ya. Baik, selanjutnya ya bab ke-13. Babun minasyirki al-isti'adzah. Termasuk kesyirikan adalah isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu ya, isti'adzah. Meminta pertolongan. Bi ghairillah, minta tolong kepada selain Allah. Kalau kita minta tolong misalnya ada yang kecebur gitu, minta tolong sama manusia, boleh nggak? Boleh itu. Makanya di sini dalam kurung fima la yaqdiru alaihi illallah. Dalam apa hal-hal yang tidak mampu ya kecuali Allah saja. Nah, ini. Jadi masuk syirik minta tolong kepada selain Allah itu dalam hal-hal yang memang cuman Allah yang bisa, yang mampu untuk melakukan itu. Misalnya minta tolong ya untuk dijauhkan dari api neraka gitu kan. Siapa yang mampu ya cuman Allah semata ya. Jadi isti'adzahnya ini dalam hal-hal la yaqdiru alaihi illallah ya. Ini sudah kita pelajari kan di bab mustasna, la yaqdiru alaihi illallah. Apa? Berarti kalimatnya itu apa namanya? Musbat atau manfi, negatif atau positif? Negatif kan? Ada la. Ya, ada la yaqdiru alaihi illallah. Ada tam apa nakis? Ada mustasna minhu-nya atau enggak? Enggak ada. Ya, tidak ada mustasna minhu. La yaqdiru alaihi, yang tidak mampu atasnya. Berarti baca Allahnya gimana? Alhamdulillah. Ya. Nyala. Jadi baca Allahnya gimana? Baca Allahnya la yaqdiru alaihi illallah hu ha hi. Apa? Si Allahnya itu lafaz Allahnya apa? Ini apa? Ini kan nakis kan? Enggak ada mustasna minhu kan? Berarti mustasnanya itu apa? Ala hasabil awamil, tergantung kedudukannya dalam kalimat. Cara mudahnya gimana? La-nya ditutup, illa-nya ditutup. Sisanya apa? Yaqdiru alaihi Allah apa? Fa'il. Ya udah. Jadi bacanya dhamma. Fa'il kan? Kan kita ngomong la yaqdiru alaihi illallah, tidak ada yang mampu atas hal tersebut kecuali Allah. Sama aja kayak kita ngomong Allah yang mampu atasnya, gitu kan? Sama aja kita ngomong seperti itu kan? Jadi la itu kan negatif, ila negatif, jadi ya saling menghilangkan. Jadi la yaqdiru alaihi illallahu, la yaqdiru alaihi illallah. Ya, na'am, ya. Ad-dalilul awal, dalil yang pertama, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa qaulillahi ta'ala, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Surat apa nih? Jin ya. Surat Jin. Ya, rijal minal insi. Jin ayat 6. Ya, surat Jin ayat 6. Ya, ini surat Jin ayat ke-6. Allah Ta'ala berfirman di situ, wa annahu kana rijalun minal ins, dan bahwasanya ada
beberapa orang laki-laki ya minal insi dari kalangan manusia ya'udzun ya mereka meminta pertolongan ya minal jinni ya birijalin minal jinni kepada laki-laki di antara jin ya memang terjadi ya fazaduhum rohaqo maka apa yang jin itu lakukan maka jin-jin itu menambah kepada mereka rohaqo ya dosa dan kesalahan nah ini dalil yang dibawakan oleh Syekh di sini ya syarahnya ya kita lihat syarahnya ya'udzun maknanya apa mereka minta tolong al-iyad ya wal iyadzu billah ya al-iyad. Jadi tadi surat Al-Jin ayat ke-6. Nah, apa makna ya'udzun yaltajiuna fal iyad. Jadi ya'udzun maknanya yaltajiun. Itu apa? Meminta mereka berlindung. Ya, ya'udzun itu mereka berlindung. Fal iyadu mimma yukhaf. Yaitu apa? Al-iyad itu berlindung. Mimma yukhaf dari apa-apa yang mereka takutkan ya kemudian waliyad fima yu'ammal ya kalau apa bedanya berarti iyad itu berlindung dari perkara yang ditakuti itu namanya al-iyad beda dengan al-liyad pakai lam waliyad fima yu'ammal sedangkan liyad itu berlindung dari apa-apa yang yu'ammal dari perkara yang diharapkan ya jadi perkara yang diharapkan itu beda al-iyad dengan al-liyad. Kemudian Allah Ta'ala berfirman fazaduhum rohaqo ya maka jin-jin itu zadu ya maka jin-jin itu malah menambah kepada mereka yaitu apa? Rijalun minal insi yaitu laki-laki dari kalangan manusia rohaqo itu dosa ya dosa. Ya maka di situ az-zu'ru wal khaufu fil qulub ya bahwasanya az-zu'ru wal khauf ya ketakutan sama mananya itu adanya di mana di hati. Ya. Ketakutan itu adanya di hati. Warrahku ya fil abdan sedangkan ya ar-rahq ya itu berkaitan dengan badan ya berkaitan dengan badan. Ini penjelasan oleh Syekh Haisam. Wal isti'adzatu bi ghairillah la tufidul musta'id. Bahwasanya orang meminta tolong ya bi ghairillah kepada selain Allah ya meminta perlindungan kepada selain Allah la tufidul musta'id maka dia tidak akan ya bisa memberi manfaat ya jadi nggak akan bisa tertolong ya bal taziduhu rohaqo malah ya yang ada malah menambah dosa dan kesalahan ya wahia syirkun akbar dan isti'adzah kepada selain Allah ini termasuk syirik besar. Fa'u kiba binaqdi qasdihi maka balasannya itu adalah dengan menerima kebalikannya. Justru kalau kita minta tolong kepada selain Allah bukan bukan makin tenang gitu ya atau makin merasa tertolong tapi malah makin takut makin lemah bahkan malah nambah dosa bahkan malah menambah dosa. Jadi dia itu mendapat uqiba malah dia tuh dihukum binaqdi qasdihi ya malah dibalas dengan sesuatu yang berlawanan dari yang dia inginkan. Yang dia inginkan itu apa? Ya dia minta tolong ya kepada sesuatu malah yang ada Allah berikan atau Allah hukum dengan kebalikannya. Nah, di sini itu dalil, tapi mungkin belum
belum langsung nembak syirik gitu ya. Masih efek gitu ya. Minta tolong ke jin, bukannya jinnya nolong malah mendapatkan dosa, menambah kelemahan gitu ya, makin tawakalnya hilang. Nah, itu dalil yang pertama. Kita lihat dalil yang kedua. Ya, dalil lusani wa an Khawlata binti Hakimin radhiyallahu anha qalat. Yaitu dari Khawlah binti Hakim bahwasanya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari kata siapa ini? Kata Khawlah binti Hakim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Barang siapa, nazala itu bukan turun ya. Barang siapa yang dia singgah, nazala manzilan. Barang siapa yang dia singgah di satu tempat, ya tempat yang baru gitu ya. Kita nginep di mana gitu ya. Barang siapa yang singgah di satu tempat, ya, faqala kemudian dia berkata, a'udzu bikalimatillahi tammat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah at-tammat yang sempurna, min syarri ma khalaq, ya, dari segala macam kejahatan, ya, semua makhluk yang dia ciptakan. Maka apa? Lam yadurruhu syai', ya, tidak akan memudaratkan dia sesuatu apapun, hatta yarhala min manzilihi dzalik, ya, sampai ya dia beranjak dari tempat tersebut. Hadis ini rawahu Muslim, ya. Rawahu Muslim. Kita lihat syarahnya, manzilan, tempat, ya, manzilan itu tempat. Yashmalu min, ya, nazlihi ala sabilil iqamatid daimati, ya. Manzilan satu tempat, yashmalu ini mencakup semua tempat, ya, ala sabilil iqamatid daimah, ya, semua tempat singgah yang seorang itu berdiam diri, ya. Ad-daimah selamanya, autoriah, ya, atau sementara saja, ya, ada tempat kita bersinggah sementara saja. Kasafinati masalan, semisal safinah itu apa? Perahu, ya, kapal laut, ya, kalau kita berlabuh. Nah, ini kan satu yang baru, jadi ini mencakup itu. A'udzu altaji'u wa a'tasimu. Mana a'udzu itu apa? Aku berlindung, ya. Altaji'u aku berlindung, wa a'tasamu dan aku apa? I'tasama itu meminta penjagaan, ya, aku meminta penjagaan. Jadi makna a'udzu itu apa? Saya berlindung, ya, dan a'tasamu yaitu apa? Saya meminta penjagaan. Bi kalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah, ya, al-kauniyah wa syar'iyyah, baik itu sifatnya kauni, ya, atau syar'i, atau secara syar'i. Nah, ini kalimat Allah ini, ya, ya banyak, ya, makanya pakai jamak, ya. Kalimat-kalimat Allah, ya, al-kauniyah, asy-syar'iyyah. Kemudian at-tamah, ya, mana dari tamah? Al-awwal yang pertama, as-sidqu fil ikhbar. At-tamah itu artinya apa? Sempurna. Ya, maka makna tamah di sini apa? As-sidqu fil ikhbar, yaitu benar di dalam pengabaran. Ya. Kemudian as-sani yang kedua, al-adlu fil ahkam. Adil di dalam hukum-hukum Allah. Ya, adil dalam hukum-hukum Allah, itu mana sempurna, ya. Jadi benar dalam pengabaran, ya. Kemudian al-adlu fil ahkam, ya, adil dalam hukum-hukumnya. Kalimat ini, ya, termasuk sifat, ya, sifat dari sifat-sifat Allah, ya. Kemudian syarri ma khalaq, keburukan dari apa-apa yang Allah ciptakan, ya. Syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah
ciptakan. Asyarru la yunsabu ilaih. Sini kata beliau, keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah, ya. Keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah. Meskipun di sini dikatakan syarri ma khalaq, keburukan dari apa yang Allah ciptakan. Tapi maknanya bukan keburukan itu dinisbatan kepada Allah. Li'annahu khalqus syarr, ya. Li'annahu khalaqas syarra li hikmatin. Karena Allah menciptakan keburukan itu dengan hikmah, ya. Jadi pasti baik, ya, pasti baik. Ya, menciptakan keburukan, iya, tapi dengan hikmah. Ada kebaikan di balik itu. Aqsamul makhluqat, ya, di sini dijelaskan, ya, macam-macam makhluk, ya, macam-macam makhluk yang Allah ciptakan ini ada berapa? Ada 3. Yang pertama, ya, al-awwal khairun mahdun. Ya, penciptaan Allah itu yang pertama khairun mahdun, murni baik, ya. Jadi mahdun itu apa namanya? Mahdun itu asli gitu ya. Mahdun itu secara bahasa itu asli. Jadi kebaikan tulen gitu ya, semata-mata kebaikan. Ya, ini ada ciptaan Allah model begini. Jadi nggak ada jelek-jeleknya. Kal jannah war rusul wal malaika. Allah menciptakan surga, rasul dan malaikat. Nah, ini khairun mahdun. Benar semata-mata memang baik, ya, semuanya. Yang kedua, syarrun mahdun, ya. Yaitu apa? Keburukan semata-mata buruk semuanya. Itu apa? Kannari wa iblis bi'tibari dzataihima, seperti neraka, iblis dari sisi apa? Zatnya, ya, zat mereka berdua. Zat iblis, zat neraka kan itu buruk, ya. Amma bi'tibari hikmah, ya, hikmati khalqihima fa khairun. Adapun kalau ditinjau dari sisi hikmah penciptaan keduanya, neraka sama iblis ini, fa khairun, maka baik, ya. Adanya neraka ya buat balasan, adanya iblis ya buat menguji, ya, menguji. Kemudian as-salis yang ketiga, fihi syarrun wa khairun. Ada ciptaan Allah yang di dalamnya itu ada buruk, ada baiknya. Kal insan wal jin wal hayawan. Semisal manusia, jin dan hewan-hewan dan hewan-hewan. Ya, itu 3 jenis makhluk, ya, makhluk. Kemudian sabda Nabi selanjutnya apa tadi? Lam yadurruhu syai'. Sesuatu pun tidak akan memudaratkan bagi orang yang baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, ini maksudnya apa? Lam yadurruhu syai'. Sesuatu apapun tidak akan memudaratkannya kalau kita sudah berlindung, beristiadzah dengan hal tersebut. Ya, maka ini ibadah. Isti'adzah ini ibadah, bahkan memalingkan kepada selain Allah, a'udzu bi apa gitu ya, bukan kepada Allah, maka itu termasuk syirik. Itu pendalilannya. Nah, maksud di sini khabarun la yumkinu an yatakhallafa mukhbiruhu. Bahwasanya ini berupa kabar, ya, kabar yang yang dibawakan oleh Nabi, La yumkinu an yatakhallafa, ya, mukhbarahu. Tidak mungkin meleset, ya, tidak mungkin meleset dari apa yang Nabi SAW kabarkan. Jadi pasti, ya, tidak akan ada yang memudaratkannya sesuatu apapun. Ya, dengan catatan ikhlas, ya, dan benar-benar yakin. Li'annahu kalamus sadiqi al-masdu. Karena yang mengucapkan lam yadurruhu syai'un itu siapa? Perkataannya as-sadiq, orang yang jujur, al-masduq, dan yang dibenarkan. Itu siapa? Seorang yang jujur dan terpercaya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Lakin intakhallafa, akan tetapi
Kalau meleset ternyata malah kecelakaan gitu ya, atau ada yang memudorotkan dia padahal sudah baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lakin in takhallafa, akan tapi kalau meleset fahuwa liwujudi mani'in. Nah, maka bukan sabda nabinya yang salah, tetapi apa? Karena hal tersebut karena wujud ya, liwujudi mani, karena ada penghalang. Ya, mani itu penghalang. Ya. Karena bisa jadi ada wujud ya, adanya mani'in ya, adanya penghalang. La likusuris sabab, bukan karena bukan karena sebabnya kurang ya, bukan karena sebabnya kurang, sebabnya sudah dilakukan, tapi mungkin aja ada yang mencegah dia akhirnya tetap mudarat itu datang ya, bisa karena dosa ya atau yang lain, padahal udah berdoa. Au takhallu fil khabar, atau bukan karena kabar dari Nabi itu salah ya. Jadi atau tidak benar, bukan itu. Contoh, mislu qiraatil Fatihah. Di sini contohkan misalnya ada orang yang baca surat Al-Fatihah alal mardo, kepada orang yang sakit. Shifaun ya, supaya untuk memberikan kesehatan. Wa yaqra'uha ba'dun nas, tetapi ada sebagian orang yang membaca surat Al-Fatihah wala yashfi al-marid, tapi orang yang sakit gak sembuh. Berarti bukan salah siapa? Ya, salah yang baca gitu ya. Salah yang baca. Jadi bisa jadi ada mani ya, ada penghalang ya. Bisa jadi ada penghalang. Nah, itu kata Syekh Haisam menjelaskan ini. Jadi tetap dibaca ya, sebagai menjalankan sebab syar'i ya, sebab syar'i. Nah, itu bab 13 ya, bab ke-13. Lanjut, bab ke-14. Kita udah lama nih ya, enggak belajar kita buat apa. 14. Babun minasyirki an yastaghitsa bi ghairillah au yad'uwa ghairah. Termasuk kesyirikan adalah yastaghits, istighosah. Istighosah itu apa? Minta keselamatan di saat genting ya, istighosah. Bi ghairillah, kepada selain Allah, au yad'uwa, atau berdoa ya ghairah. Ya, kenapa yad'uwa? Karena dia atof ya, ada au. Au itu apa? Harfu atfin, huruf atof. Kenapa yad'uwa mansub? Karena itu ada an. Seolah-olah an yastaghisa bi ghairillah au an yad'uwa gitu kan. Ada an itu, ada an yastaghisa. Yastaghisa mansub ya, karena ada an. Yad'uwa juga mansub karena atof. Atof ke siapa? Atof ke fiil yastaghis. Karena kan atof itu bisa isim sama isim, fiil sama fiil ya. Jadi yastaghisa yad'uwa ghairah, atau berdoa kepada selain Allah. Ad-dalilul awwalu ilal khamis. Wah, diborong. Dalil pertama. Wa qaulillahi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini di surat Yunus ya, surat Yunus ayat 106 107. Allah Ta'ala berfirman, wala tad'u min dunillah. Udah jelas ya. Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah ya. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk ya. Yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan juga enggak bisa memberi mudarat kepadamu. Itu siapa? Ya min dunillah tadi. Selain Allah itu enggak bisa memberi manfaat dan juga tidak bisa memudaratkan. Kemudian di garis bawahnya lagi, fa in fa'alta. Kalau kamu melakukan itu, fa innaka idzam minadh zalimin, maka kamu termasuk dari orang-orang yang berbuat zalim. Kalau konteksnya begini, zalim ini berarti maknanya apa? Syirik ya. Jadi ditafsirkan ayat dengan ayat yang lain, yaitu apa? Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Jadi kesyirikan itu termasuk zalim. Jadi zalim di sini istilahnya idzam minal musyrikin gitu ya. Jadi termasuk orang-orang yang musyrik karena berdoa kepada selain Allah.
Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Ya. Dan jika Allah menahan ya, dan jika Allah ya jika Allah menimpakan jika Allah menimpakan bidurrin ya kepadamu sesuatu kemudaratan fala kashifa lahu. Ini kashifa apa? Isim la. Masih ingat ya? La nafiyah lil jinsi fala kashifa lahu. Maka tidak ada yang bisa menghilangkannya illa hu. Ya. Itu mansub tuh. Bukan mansub apa? Kashifa mabniun alal fathi ya. La kashifa. Aslinya kashifan ya, enggak mansub tapi ya. Jadi itu isim la. Dia mabni alal fathi. Sama kayak la ilaha illallah. Ini juga sama. La kashifa illa huwa. Ya, tidak ada yang bisa menghapusnya atau menghilangkan mudarat tersebut kecuali Dia. Surat Yunus ayat 106 107. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di surat yang lain, di surat Al-Ankabut ya. Surat Al-Ankabut ayat 17. Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'budu. Ya. Maka mintalah rizki kepada Allah wa'budu dan sembahlah Dia. Adalilus salis, dalil yang ketiga, wa qoulihi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat 5. Itu Allah Ta'ala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Wa man adallu, dan siapa yang lebih sesat mimman yad'u min dunillah, dari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Dikatakan siapa lagi yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah. Man la yastajibulah ila yaumil qiyamah. Ini telak. Ya, yaitu yang tidak bisa tidak bisa mengabulkan doa sampai hari kiamat. Ya. Sampai hari kiamat nggak akan bisa mengabulkan doa. Adalilur rabi, dalil yang keempat. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Naml ya. Di surat An-Naml ayat ke-62. Ya, surat An-Naml ayat 62. Allah Ta'ala berfirman, Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Ya. Amman yujibul muttarra, ataukah siapa yang bisa ya memperkenankan doa ya al-muttarra, yaitu orang yang dalam kesulitan, idza da'ahu, ketika dia berdoa kepadanya, wa yakshifus su, dan siapa yang bisa menghilangkan kesulitan. Nah, ini 4 ayat ya, 4 dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini. Ya, rata-rata ini celaan kepada orang yang berdoa kepada selain Allah dan perintah untuk berdoa kepada Allah. Adalil khamis fil hadis. Ya, dalil yang kelima itu dalam hadis warahu at-Tabarani bi isnadihi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, bacanya bisa Tabarani, bisa Tabrani ya. Bi isnadihi, dengan sanadnya ya. Annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang munafik ya, munafikun fi zamanin Nabi, dalam di zaman Nabi, munafikun, seorang munafik, yu'dhi al-mu'minin. Dia menyakiti orang yang beriman. Jadi ada orang munafik zaman Nabi menyakiti orang yang beriman. Faqala ba'duhum, kemudian salah seorang mereka berkata, Kumu bina nastagisu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sebagian mereka? Ya, ini sebagian dari siapa? Ba'duhum ini humnya ke siapa? Ba'dul mu'minin. Ya, ba'dul mu'minin. Maka sebagian orang-orang mukmin berkata, Kumu, ayo kita mari Kumu bina, ya, marilah kita bersama-sama nastagisu bi Rasulillah, ya, memohon
ya istighosah memohon pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafik, dari ya supaya terhindar dari tindakan buruk orang munafik tadi. Tadi kan munafiknya itu mengganggu, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dilakukan Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innahu la yustaghasu bi." Ya, sesungguhnya aku tidak boleh dimintai perlindungan. Enggak boleh, ya. Istighosah gitu ya. Istighosah kepada saya. Wa innama yustaghasu billahi azza wa jalla. Ya, maka hanya Allah sajalah yang boleh dimintai ya perlindungan. Nah, ini penjelasannya nanti kita lihat ya, Selanjutnya di sini wala tad'u, ya, dan janganlah kamu berdoa. Nah, ini doa ada dua. Doaun ibadah, doa itu ada doa'u ibadatin, doa ibadah, wa mas'alatin, dan doa masalah, ya, ada doa ibadah dan ada doa masalah. Fima la yaqdiru alaihi illallah, dari perkara-perkara yang ya tidak mampu dikabulkan ya kecuali hanya Allah semata. Jadi ini sama kayak di bab sebelumnya. Larangan isti'adzah itu sama larangan istighosah itu dalam hal-hal yang yang tidak hanya mampu oleh Allah semata saja, ya. Karena nanti dirinci kalau makhluk itu bisa maka boleh, ya, makhluk itu bisa maka boleh. Sekarang nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita selesai sampai halaman 69. Baik, sampai sini dulu kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.